Sementara itu, Neuza merasa bersalah atas tindakannya barusan dan mengambil tombak tersebut. Hingga di malam harinya, Neuza menemui Yang Jian. Ia meminta maaf atas tindakannya dan ia juga mengaku kalah. Yang Jian tidak menyalahkannya dan ia juga tidak dendam sama sekali. Neuza menjadi senang dan langsung mematahkan jarinya. Xiao Er yang melihat itu sangat terkejut. Neuza menjelaskan kalau ia memiliki kemampuan penyembuhan. Seketika jarinya itu tumbuh kembali. Dan jari yang ia patahkan tadi berubah menjadi sebuah tanaman obat supaya bisa mengobati luka dalam di tubuh Yang Jian. Neuza berkata ia siap menerima perintah apapun darinya. Yang Jian menjawab ia mau Neuza ikut bersamanya karena ia sedang mengumpulkan 5 orang jenderal pengendali kekuatan 5 elemen. Neuza tanpa berpikir panjang akan mengikutinya dan siap membantu Yang Jian. Xiao Er bersama Yang Jian menjadi senang karena jenderal api saat ini telah mereka dapatkan. Akhirnya sang raja mengumumkan kalau Tuan Ji akan dipulangkan ke tempat asalnya dikarenakan Tuan Ji sedang sakit keras. Dan masalah Ziya, sang raja juga tak ingin mengurusinya lagi dan membiarkan saja Ziya hidup. Semua menteri setuju dengan pendapatnya, terkecuali Gong yang bersikeras untuk mencari keberadaan Ziya dan membunuhnya. Tentu saja hal tersebut membuat Xin menjadi kesal. Ia berkata, apabila Gong memiliki dendam pribadi, silahkan pergi cari sendiri keberadaan Ziya. Karena kerajaan Sang saat ini memiliki urusan yang lebih penting. Lalu di kerajaan Zhou, anak Tuan Ji yang bernama Bao mendapatkan 2 buah surat. Yang pertama surat dari Xin yang menyuruhnya untuk menjemput Tuan Ji. Yang satunya lagi dari Tuan Ji ayahnya sendiri yang melarang Bao untuk pergi ke kerajaan Sang. Bingunglah Bao ini mengenai situasi saat ini. Namun bagaimanapun juga Bao akan tetap pergi untuk menjemput ayahnya apapun yang terjadi. Setelah itu, Bao bersama pasukannya mulai berangkat menuju kerajaan Sang untuk menjemput ayahnya. Di waktu bersamaan, Wu Ji bersama Lan telah tiba di kerajaan Zhou. Namun ia tidak disambut ramah oleh adiknya sendiri yang bernama Su. Su tak suka kepada Wu Ji karena di saat dulu Wu Ji digambarkan sebagai orang yang sangat sombong dan angkuh, yang menyebabkan kekacauan di kerajaan Zhou mereka. Sesaat, Wu Ji mendengarkan percakapan mereka kalau Bao pergi ke kerajaan Sang untuk menjemput ayah mereka. Menyadari kerajaan Sang sangat berbahaya, Wu Ji segera pergi menyusul. Saat di perjalanan, Bao tak sengaja bertemu dengan Ziya. Karena ia tak mengenal sebelumnya, Bao bertanya siapa dirinya. Ziya mengaku kalau ia utusan dewa untuk menasihati Bao. Apabila berada di kerajaan Sang, ia tak boleh sekalipun menunjukkan bakatnya yang jago dalam memainkan kecapi. Lalu kecapi milik Bao dipinta oleh Ziya untuk disimpan. Bao yang kebingungan memberikan kecapi miliknya dan seketika Ziya menghilang dari sana. Ia yang melihat hal tersebut menjadi yakin kalau orang yang ia temui barusan memang benar-benar seorang dewa yang ingin membantunya. Baru saja ingin melanjutkan perjalanan, Wu Ji berhasil menyusulnya. Mereka berdua pun akhirnya bertemu dan menjadi sangat senang karena telah bertahun-tahun tidak saling berjumpa. Wu Ji saat ini akan menemani kakaknya tersebut untuk pergi. Namun hal itu dilarang oleh Bao karena apabila terjadi apa-apa dengannya di kerajaan Sang, Wu Ji masih berada di kerajaan Zhou untuk menjadi penerus. Ia ingin Wu Ji kembali dan tidak usah ikut bersamanya, dan ia akan menjaga dirinya baik-baik. Karena semuanya itu permintaan dari Bao, Wu Ji tak bisa melawan.
Terlihat rapat para menteri di kerajaan Zhou mulai diadakan yang membahas mengenai kepergian Bao yang mereka takutkan Bao tak akan bisa kembali lagi. Sesaat para menteri sepakat untuk membuat Wu Ji menjadi pemimpin sementara saat ini. Namun hal itu ditentang keras oleh Su. Ia tak sudi apabila Wu Ji menjadi pemimpin, apalagi penerus kerajaan Zhou. Para menteri mengecam perkataan dari Su yang dianggap kurang ajar kepada kakaknya sendiri. Oleh karena itu, Su memberikan ia satu syarat. Apabila Wu Ji berhasil mengambil kembali hati para pasukan saat ini, maka ia akan mengakui Wu Ji sebagai pemimpin. Setelah itu, Wu Ji menghampiri para pasukan yang sedang bermalas-malasan karena kerajaan Zhou sangat tentram dan damai. Menyadari keberadaan Wu Ji di sana, beberapa pasukan merasa kesal kepadanya karena kesombongan Wu Ji di saat dulu yang memimpin pasukan saat berperang. Kini pasukan, bahkan para sahabat mereka, menjadi tewas semua dan menyisakan Wu Ji seorang. Di sana Wu Ji meminta maaf atas keegoisannya dan kesombongannya di saat dulu. Kali ini ia telah berubah dan menyadari kesalahannya. Namun tetap saja salah satu pasukan merasa tidak sudi apabila Wu Ji kembali untuk menjadi pemimpin pasukan mereka. Ia pun mencoba membunuhnya, namun ia dikalahkan oleh Wu Ji dengan sangat mudah. Sambil berkata, apabila mereka masih tidak terima mengenai masa lalu tersebut, ia akan menantang mereka untuk bertarung dengannya. Alhasil, satu persatu pasukan mencoba menyerangnya, namun tetap saja gagal dan kalah. Di sana Wu Ji mencoba menyadarkan mereka semua kalau kerajaan Shang saat ini sudah melewati batas dan sangat kejam. Hanya kerajaan Zhou mereka yang bisa melawan kerajaan Shang untuk menciptakan kedamaian. Apabila mereka tidak bergerak, maka kejadian masa lalu akan terulang kembali. Dan pada akhirnya, semua pasukan kembali menerima Wu Ji untuk menjadi pemimpin pasukan mereka. Keesokan harinya, terlihat Wu Ji melatih kembali para pasukan kerajaannya supaya menjadi jauh lebih kuat. Hal itu dilihat langsung oleh Su dan membuatnya merasa tidak terima kalau Wu Ji berhasil mengambil kembali hati para pasukan. Singkat cerita, Bao telah berada di istana kerajaan Shang. Xin yang melihat kedatangannya langsung menyuruh Bao untuk pergi menemui ayahnya dan segera pergi meninggalkan istana kerajaan. Namun siapa sangka Bao sangat berani melawan sang raja karena ia tahu ayahnya selama ini dijadikan budak oleh Xin dan ia merasa tidak terima akan hal tersebut. Tentu saja Xin menjadi kesal dan menganggapnya sebagai pemberontak. Karena hal itu, ia pun mengurungkan niatnya untuk melepaskan Tuan Ji. Bao lalu meminta satu hal, ia ingin Xin tidak mengusik kerajaan Zhou miliknya dan harus melepaskan ayahnya. Apabila sang raja menyetujui permintaannya itu, maka Bao siap mengakhiri hidupnya sendiri. Xin yang merasa Bao tidak mungkin melakukan bunuh diri, lalu menyetujui permintaannya. Lalu terlihat Bao memainkan sebuah kecapi yang dimana isi dari lagu instrumen yang ia mainkan tersebut berisikan penghinaan kepada sang raja. Dan Xin menyadari isi dari sebuah instrumen lagu yang dimainkannya.
这家伙是在找死。 Xin lalu mencampakkan sebuah pedang untuk ia melakukan bunuh diri. Namun siapa sangka, Bao benar-benar melakukan hal tersebut dan ia pun bunuh diri hingga tewas di sana. Yang membuat Xin menjadi sangat terkejut karena Bao memiliki keberanian seperti itu. Di lain sisi, Yang Jian yang terbangun dari tidurnya lalu mengambil senjata tombak di sana. Namun sesaat ia sangat terkejut karena tombak itu seketika masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi sebuah tato di tangan kanannya. Ia pun mencoba untuk memberitahukan kepada Xiao Er, namun Xiao Er tidak peduli dan terus saja makan. 哎，你也是啊，这遇见什么事儿？ Sesaat, Xiao Er memberikan ia sebuah gelang milik Neuza, yang dimana Neuza saat ini telah pergi. Namun mereka tak perlu khawatir, Yang Jian cukup memukul gelang emas tersebut, maka Neuza akan secepat kilat datang ke mereka. 只有需要他冲锋陷阵的时候，你才可以敲。 Lalu mereka pun turun ke bawah dan berlimpas dengan Lei, saudara dari Neuza. Tangan milik Xiao Er kembali memberikan sebuah petunjuk yang berarti Lei merupakan seorang jenderal yang memiliki kekuatan elemen logam. Menyadari hal itu, mereka pun lalu berencana untuk membuat Lei bergabung bersama mereka. 真的挺难受啊。 Yang Jian berusaha membuat Lei berada di pihaknya. Namun, Lei yang masih memiliki umur 8 tahun menolak akan hal tersebut. Meskipun Yang Jian telah menyogok menggunakan permen, tetap saja ia menolak, yang membuat Yang Jian menjadi kesal melihatnya. Tak ingin menyerah, Yang Jian bersama Xiao Er lalu naik ke atas atap dan berencana menolak Lei agar terjatuh. Yang Jian berkata kalau jenderal elemen logam seharusnya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sayap di tubuhnya. Xiao Er awalnya tidak percaya, namun Yang Jian membuktikan semuanya itu dengan mendorong Lei hingga terjatuh. Dan memang benar, tiba-tiba ada sayap yang keluar dari tubuhnya. Namun sayang, Lei seperti tidak bisa menggunakan sayapnya tersebut dan tetap jatuh ke bawah. Hingga di malam harinya, Xiao Er memberikannya permen sebagai ucapan maaf. 我扶你到那椅子上，慢慢吃。 Dari sinilah Lei mengaku kalau ia memang memiliki sebuah sayap. Namun sayap tersebut sudah tidak berfungsi dikarenakan ada seseorang yang mencuri bulu emas miliknya. Tanpa bulu emas tersebut maka ia tak akan bisa terbang. Mendengarkan hal itu, Yang Jian berjanji akan mendapatkan kembali bulu emasnya tersebut. Tapi dengan satu syarat, ia harus menjadi pengikutnya. Tanpa berpikir panjang, Lei menyetujuinya. Setelah itu, Yang Jian mencoba mencari keberadaan bulu emas tersebut menggunakan mata surgawi yang ia miliki. Dan hal itu ternyata berhasil, dan ia menyadari kalau bulu emas diambil oleh seorang pria yang juga berada di kota tersebut. Dan misi mereka saat ini harus mencari pria tersebut. Di lain sisi, Wuji segera berlari dan bertanya apakah Bao kakaknya tersebut benar-benar tewas di kerajaan Shang. Para menteri menjawab kalau berita itu memang benar dan Bao saat ini sudah tewas. Sontak, Wuji sangat terkejut dan tidak percaya akan hal itu. Tak lama setelah itu, Tuan Ji akhirnya telah pulang. Semua orang langsung sujud hormat kepadanya. Tuan Ji yang melihat Wuji di sana seperti tidak menyukainya dan tidak menginginkan kehadirannya.
Sesaat Tuan Ji diberitahukan kalau Bao menyusulnya ke istana kerajaan Sang dan saat ini telah tewas terbunuh oleh sang raja. Tentu saja mental Tuan Ji benar-benar diuji saat ini. 你们为什么不拦住他？他执意要去，你叫我情何以堪呢？我要去见母亲。君侯。 Ia pun lalu menemui ibunya yang sudah tua. Sang ibu berkata untuk secepatnya memberikan status pemimpin kerajaan Zhou kepada Wu Ji, karena hanya Wu Ji yang pantas menjadi pemimpin daripada semua anak dari Tuan Ji yang lainnya. Bao memang anak yang cerdas, namun ia terlalu lemah. Di saat Tuan Ji mengatakan kalau Bao telah tewas, sontak ibunya ini merasa sangat bersedih dan tidak percaya kalau salah satu cucunya telah tiada, terbunuh di kerajaan Sang. 以后不要再劝孩儿。舍哪儿有德呀？